tentang sesuatu yang sangat penting tapi kurang dibahas, yaitu bagaimana sih Bank Indonesia mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Jadi, pastikan teman-teman simak sampai akhir. Teman-teman, kita semua tahu bahwa ekonomi syariah lagi naik daun. Semakin banyak masyarakat yang ingin transaksi keuangan sesuai Islam seperti jujur, transparan, dan bebas riba. Nah, disinilah peran Bank Indonesia jadi sangat penting. BI bukan hanya mengatur soal inflasi dan nilai tukar aja, tapi BI juga aktif mendorong perbankan syariah lewat berbagai kebijakan dan program. Jadi di video kali ini kita bahas semuanya secara runtun, biar teman-teman semua dapat gambaran utuh. Sebelum masuk lebih jauh, kita samakan dulu nih pemahaman tentang apa itu perbankan syariah. Jadi, perbankan syariah adalah sistem bank yang menghindari riba, garam, dan masjid. Transaksi pakai akad-akad Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabaha, dan lainnya. Intinya, perbankan syariah itu mengedepankan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang seimbang. Makanya, banyak yang menerima sistem ini lebih etis dan menyenangkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget, yaitu regulasi Bank Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan berbagai aturan untuk memastikan bank syariah berjalan aman, sehat, dan efisien. Beberapa regulasi utamanya adalah aturan tentang biro wajib syariah supaya bank tetap liquid. Yang kedua, instrumen moneter syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Sukuk. Ini jadi tempat bank syariah menaruh dana jangka pendek supaya aman dan sifatnya syariah. Yang ketiga, regulasi manajemen risiko supaya bank syariah punya pengelolaan risiko yang kuat. Dan yang keempat adalah penguatan sistem pembayaran syariah termasuk digitalisasi. Regulasi bank BI ini adalah fondasi agar industri syariah bisa tumbuh berkelanjutan. Sekarang kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu pemasaran perbankan syariah. Bank Indonesia nggak cuma bikin aturan, tapi juga aktif memasarkan dan mengenalkan keuangan syariah ke masyarakat. Contohnya, kampanye edukasi lewat gerakan ekonomi dan keuangan syariah. Event besar seperti Festival Ekonomi Syariah dan ISF yang setiap tahun ramai dan mengangkat produk serta layanan syariah. Dan kerjasama dengan media untuk memperluas jangkauan edukasi syariah. Intinya BI ingin masyarakat semakin kenal dan nyaman menggunakan produk bank syariah. Penjelasan selanjutnya yaitu peningkatan infrastruktur dan teknologi. Di era digital seperti sekarang, infrastruktur itu kunci, makanya Bank Indonesia fokus banget digitalisasi syariah. Contohnya Kris Syariah yang memudahkan UMKM dan masyarakat bertransaksi digital sesuai kondisi syariah. Pengembangan open banking syariah supaya bank syariah bisa terhubung dengan fintech, serta standarisasi teknologi syariah supaya inovasi tetap aman dan sesuai aturan. Dengan infrastruktur ini, bank syariah bisa bersaing dengan bank digital lain. Teman-teman, BI tahu bahwa perbankan syariah nggak bisa pergi sendirian. Makanya BI menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Baitul Mal wa Tamwil dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, serta lembaga riset dan lembaga internasional. Kolaborasi ini memperkuat ekosistem syariah dari pusat sampai daerah. Selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan SDM syariah. Sumber daya manusia juga jadi faktor kunci. BI mengadakan berbagai program seperti pelatihan ekonomi syariah, sertifikat kompetensi, workshop dan riset ekonomi syariah, serta kompetisi akademik untuk mahasiswa. Tujuannya satu, untuk menciptakan SDM syariah yang paham prinsip Islam sekaligus kuat secara teknis dan profesional. Selanjutnya kita masuk ke bagian dukungan BI untuk UMKM syariah. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia dan BI punya banyak program untuk membantu UMKM berbasis syariah seperti program UMKM Go Halal dan Go Export, latihan digital marketing, festival pembiayaan syariah, pendampingan klaster UMKM unggulan, dan event pameran ekonomi syariah. Dengan dukungan ini, UMKM syariah bisa naik kelas dan menggerakkan ekonomi daerah. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan yang terakhir, yaitu tantangan pertumbuhan perbankan syariah. Walaupun perkembangannya bagus, tetap ada tantangan yang perlu diselesaikan seperti literasi keuangan syariah yang masih rendah, skala industri yang masih kecil, SDM yang belum merata, persaingan bank
digital konvensional, kurangnya inovasi produk, serta minimnya akses pembiayaan UMKM. Ini menjadi PR bersama antara pemerintah, BI, OJK, Bank Syariah, dan masyarakat. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa Bank Indonesia punya peran besar dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah, mulai dari regulasi, pemasaran, infrastruktur digital, kolaborasi, hingga pendidikan dan UMKM, sampai semuanya dirancang untuk membangun ekosistem syariah yang kuat. Harapannya berkembang syariah di Indonesia bisa semakin inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di masa depan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga materi yang saya bahas dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.